Shalom Oma. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik, Bapak dan Oma yang diberkati Tuhan, hari ini kita kembali lagi dalam ibadah lansia yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yosef ini tadi di SSI dengan tema fisik boleh merosot, tapi beriman jalan terus. Nah, Bapak Oma yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah kita di saat ini, saya ingin memberikan pemberitahuan bagi Bapak dan Oma bahwa mulai hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 ibadah lansia akan dibuka secara onsite. Bapak dan Oma dapat kembali bersekutu bersama-sama di gedung gereja Citra Grand. Demikianlah pemberitahuan yang disampaikan. Mohon partisipasi Bapak dan Oma di hari Rabu tanggal 8 Juni nanti. Baik Bapak dan Oma yang diberkati Tuhan, ibadah lansia kita di hari ini akan dilayani oleh Pendeta Yosefi dan akan dipandu oleh WL saya sendiri Cinta Latimena, dan ada senior Pendeta Tini dan juga ada pemusik Ibu Elvi. Baik, Bapak dan Oma yang diberkati Tuhan, untuk memulai ibadah kita di saat ini kita akan bersatu sejenak. Mari kita bersatu. Selesai. Bapak dan Oma yang diberkati Tuhan, untuk mulai ibadah kita di hari ini, mari kita menyanyi lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Baik, Bapak dan Oma yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih karena waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami selaku para lansia dan pelayan lansia. Kami bisa ini Tuhan akan beribadah dengan Engkau dalam ibadah lansia kami di kesempatan ini. Kiranya ibadah yang kami laksanakan hari ini Tuhan mau memberkati itu, dan jadilah kiranya ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan menjawab syukur. Amin. Baik, Bapak dan Oma yang diberkati Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari lagu Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu,
Halo Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar semuanya? Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dan juga mengingatkan bahwa sebentar lagi kita akan dapat berkumpul kembali bersekutu bersama-sama di gereja. Tanggal 8 Juni nanti, kiranya kita sudah dapat bertemu secara tatap muka, beribadah di gereja. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kini kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Namun sebelumnya mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur kami boleh bersekutu, beribadah, dan saat ini kami juga boleh bersama-sama mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar boleh menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Amin. Bacaan kita saat ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 di bawah judul Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, ada satu kalimat, kutipan dari sebuah film yang mengisahkan tentang sebuah robot yang berbentuk seperti manusia dan ia berjuang untuk membela kehidupan manusia. Sedikit menarik ya, bagaimana bisa seorang atau sebuah benda, robot, begitu ya, tapi dia punya keinginan untuk membela kehidupan manusia. Robot ini sering sekali memberikan nasihat ataupun masukan-masukan terhadap kehidupan manusia. Tetapi produk ini atau robot ini semakin lama semakin menua. Begitu ya. Sudah bertahun-tahun. Dan bisa dibilang lama-lama fungsi-fungsinya ya sudah semakin berkurang. Berbeda dengan robot-robot generasi berikutnya, produk-produk yang berikutnya yang lebih canggih atau lebih kompeten
di masa yang baik. Salah satu kalimat yang pernah disampaikan oleh robot ini adalah I'm old, not obsolete. Saya memang tua, saya memang benda tua, tetapi saya bukan benda obsolete. Begitu kira-kira yang mau disampaikan. Kalimat ini cukup mendalam jika kita mau memaknainya. Sebagai manusia, fisik kita memang akan semakin lama semakin melemah. Fungsi-fungsi tubuh kita atau bahkan mungkin gerak-gerak kita sudah tidak lagi maksimal seperti sebelumnya. Tetapi kita tetap dapat merasakan penyertaan Allah. Bahkan hari demi hari pun Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Pembaharuan-pembaharuan itu selalu dilakukan, selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tentu memang bukan lagi pembaharuan secara fisik, begitu ya, tetapi pembaharuan secara batin. Semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya waktu, kondisi fisik kita melemah, tetapi kondisi batin kita semakin meningkat. Ini jugalah yang sebenarnya dirasakan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Secara fisik, kondisi Paulus semakin tua, tetapi ia semakin dikuatkan. Batinnya semakin membawa dia terus dekat, datang mendekat kepada Tuhan, dan menuntaskan panggilan pelayanannya dengan baik. Bagaimana dengan Oma dan Opa saat ini? Ya, kalau boleh jujur, mungkin Oma dan Opa mulai merasakan kelelahan secara fisik. Ada kekuatan yang berkurang dibanding di masa muda yang lalu. Tetapi secara batin, saya yakin Oma dan Opa pasti semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin berpengharapan, semakin berkeyakinan teguh di dalam Tuhan. Karena pengalaman yang Oma Opa rasakan dari dulu sampai sekarang selalu membuktikan bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan Oma dan Opa. Sehingga tidak ada keraguan untuk mengatakan Tuhan tidak ada di dalam kehidupan Oma dan Opa. Justru yang ada sebuah keyakinan, pemantapan diri bahwa Tuhan ada bersama di dalam kehidupan Oma dan Opa. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kita ini manusia yang fana, manusia yang tidak abadi, manusia yang terbatas. Terbatas kekuatan, terbatas usia, terbatas dengan waktu. Kemampuan fisik kita sedikit demi sedikit akan berkurang. Ini bukan sesuatu yang harus kita takuti, atau kemudian kita menganggap, aduh, Tuhan ini kenapa ya membuat saya jadi seperti menua hari demi hari, tahun demi tahun. Kalau kita mengingat renungan-renungan kita di ke belakang, yang lalu-lalu, justru kita diingatkan semakin tua, justru semakin banyak yang bisa kita lakukan. Semakin banyak peran yang bisa kita ambil. Semakin banyak kesempatan. Dan Tuhan selalu mempercayakan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Jadi Oma dan Opa, seseorang semakin menua, itu hal yang baik. Hal yang wajar dialami oleh setiap manusia. Justru saya teringat ada sebuah film juga, ya ini kadang-kadang sebagai hiburan gitu ya, setelah menonton film, yang mengisahkan seorang perempuan yang berhenti usianya di usia sekitar 20 tahunan atau 30 tahunan, saya lupa. Saat dia masih muda, saat dia masih kuat tenaganya, dia mengalami sebuah kecelakaan mobil, dan dalam film itu dikatakan dia kena petir, tetapi peristiwa itu membuat dia
awet muda. Dia seakan-akan tidak bertambah tua. Dia punya anak, anaknya semakin tua, tapi dia tetap begitu saja. Muda, tidak berubah. Lalu apakah dia bahagia? Ternyata tidak. Di film itu diceritakan bagaimana akhirnya dia setiap beberapa tahun sekali, dia harus pindah keluar kota, mengganti identitasnya. Dan semakin lambat laun ketika anaknya dewasa, dia memperkenalkan diri ketika berkumpul dengan yang lain, dia katakan anaknya itu adalah kakaknya. Anaknya itu adalah beberapa tahun kemudian adalah ibunya. Anak itu dikenalkan sebagai neneknya, dan begitu. Karena usianya dia atau kondisi fisiknya dia segitu aja. Sementara anaknya dari bayi, kecil, balita, remaja, dewasa, sampai menua. Dia tidak bahagia. Dia menyaksikan, dia mendengar berita orang-orang yang dia kasihi tiada, meninggal, tetapi dia harus hidup dengan kondisi yang seperti itu. Nah, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, maka patutlah kita bersyukur. Karena kita bukan manusia yang abadi tadi ya, yang tidak bisa menua. Dan ini juga memberi kesempatan akan adanya generasi-generasi berikutnya yang akan membawa kehidupan ini jauh lebih baik lagi. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, Paulus mengungkapkan, manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah semakin diperbaharui. Ini menunjukkan bahwa Paulus bukan pribadi yang putus asa atau kecewa dengan keadaan fisiknya. Dia tidak menyesal, dia tidak mengeluh, justru dia menerima kondisinya dengan baik, dan ia semakin mematangkan kehidupan batiniahnya, kehidupan rohani, agar ia tidak berhenti pada kondisi bahwa, oh saya sudah tua, saya tidak mampu lagi melakukan sesuatu, tetapi justru dia semakin mengupayakan hidupnya, semakin mendekat kepada Tuhan, sehingga banyak kesempatan yang bisa dia lakukan untuk tetap membawa kabar baik. Sebuah keyakinan di dalam dirinya bahwa Allah terus menyertai dan memperbaharui kehidupannya. Bukan hal-hal fisik, tetapi hal-hal batinnya yang diperbaharui oleh Allah. Dalam hal ini Paulus menunjukkan realita sebuah kehidupan. Fisik boleh lemah, tetapi batin harus semakin kuat. Batin akan semakin ditempa, dibentuk, dan dididik oleh Allah, sehingga ia semakin mampu melihat peristiwa ataupun kondisi-kondisi yang terjadi di hadapannya melalui hikmat Tuhan. Semakin batinnya terasah di dalam Tuhan, semakin ia menyadari Tuhan mampu menolong dia, menyertai dia dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pekabar Injil. Dalam situasi yang tidak nyaman sekalipun, di mana ia harus teraniaya, dia tetap menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Ia tetap meyakini kepada Tuhan, ia akan disertai. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, fokusnya bukan lagi pada kelemahan dan kekurangan, tetapi fokusnya adalah apa yang bisa dilakukan. Kesempatan apa yang bisa dilakukan dalam masa ini. Di mana ia mampu melihat hal itu karena batinnya teruji di dalam Tuhan. Kalau ia batinnya tidak teruji, kalau ia hanya selalu fokus pada kelemahan-kelemahan saja, maka yang terjadi dia menyerah, dia putus asa, dan saat ini mungkin kita tidak akan pernah melihat surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana batinnya selalu mengarah, selalu diisi oleh kuasa Tuhan.
Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, maka kembali patutlah kita bersyukur atas kehidupan yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita. Memang kita perlu sadari ada keterbatasan. Tetapi di dalam Tuhan, kita selalu dimampukan untuk melakukan yang terbaik. Jangan terfokus pada keterbatasan yang ada, tetapi jadikanlah kesempatan untuk kita semakin lebih baik. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih berkenan, semakin mendekat kepada Tuhan. Sehingga hidup kita boleh dikenal, boleh dikenang sebagai pribadi yang taat, setia di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur karena kami dari rumah masing-masing dapat mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh kehidupan jemaat Tuhan, kaum lansia Pok Citra Grand. Engkau berkati agar mereka diberikan kesehatan, sukacita di dalam kehidupannya. Saat ini kami juga berdoa bagi orang tua kami yang dalam keadaan kurang sehat, sakit, dan dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kehidupan mereka, memulihkan dan menyembuhkan kondisi mereka. Kami berdoa bagi Opung Yosiboru, Bapak Parguntian Purba, Ibu Tiani Boru Manurung, Ibu Tiang Boru Manurung, Bapak SP Siregar, Ibu Kasih Pahutar, Ibu Suratina, Ibu Sulita Hartini, Ibu Rengsina Boru Limbong. Kami berdoa kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan di Komisi Lansia ini yang telah melayani dan telah melakukan pelayanan yang terbaik di dalam Tuhan. Kiranya Kau berikan mereka kesehatan juga hikmat agar selalu sehat, sukacita, dan setia dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa buat kehidupan anak-anak kami, cucu menantu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau berkati dalam kehidupan, pekerjaan, pendidikan, Engkau berkati juga mereka dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Berikan pengetahuan dan hikmat kepada mereka. Berkati mereka yang saat ini tengah mencari pekerjaan, berkati agar mereka dapat menemukan pekerjaan yang tepat. Berkati mereka yang saat ini tengah mencari pasangan hidup, Engkau akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Berkati para pemimpin kami, agar mereka senantiasa melayani dengan sukacita dan hanya melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami, kiranya Engkau menyertainya dari awal hingga akhir setiap aktivitas kami. Inilah seru doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Dan kami nyatakan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa dan Oma, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Untuk memberikan persembahan, Opa dan Oma dapat mengirimkannya ke rekening operasional gereja, atau Opa dan Oma dapat membawanya pada saat ibadah telah berlangsung normal kembali. Baik Opa dan Oma yang diberkati Tuhan, untuk memberikan persembahan kita, mari kita mengirimnya dengan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga. Punya Allah seperti
memberikan dari sedikit berkat yang memberikan sedikit dari berkat yang telah Kau berikan bagi kehidupan kami ya Bapa. Berkatilah pemberian kami ini Tuhan, agar pemberian kami ini dapat berguna bagi pemelesaan pekerjaan ya Bapa. Ajarlah kami Tuhan, agar bukan cuma persembahan materi yang dapat kita berikan, namun kehidupan kami dapat kita berikan sebagai persembahan yang hidup di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak dan Mama, kita telah ada dalam penghujung ibadah kita di hari ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yosefi Yunita Dewi SSI yang telah membawakan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pendeta Dini dan juga Ibu Yofi yang telah mengiringi kita dalam puji-pujian di saat ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Opa dan Opa yang telah mengikuti ibadah lansia di hari ini. Baik Opa dan Oma, untuk mengakhiri ibadah kita di hari ini, kita akan menyanyi lagu Janji yang Manis. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hati dan pikiran kita menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin.